Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan tiba di Bandara Franz Josef Strauss München, Jerman pada Minggu waktu setempat. Presiden dan rombongan akan memulai kunjungan kenegaraan ke 4 negara, diantaranya memenuhi undangan pertemuan tingkat tinggi KTT G7. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung dikawal menuju pusat kota München menuju penginapan. Presiden Jokowi disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman. Mereka menanti kedatangan rombongan Presiden. Dalam lawatan ke 4 negara, Presiden akan mengawali agendanya dengan hadir memenuhi undangan pertemuan tingkat tinggi KTT G7 di Istana Elmau, Bayern, Jerman pada hari Senin pagi hingga petang waktu setempat. Presiden juga akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Setelah pertemuan tingkat tinggi G7, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Warsawa, Polandia, guna melanjutkan perjalanan ke Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 18.000 polisi Jerman dikerahkan untuk pengamanan jalannya pertemuan tingkat tinggi G7 di Istana Elmau, Bayern, Jerman. Hari-hari jelang KTT G7, sejumlah jalanan dari dan menuju Istana Elmau, bahkan keluar dan masuk kota Garmisch-Partenkirchen ditutup. Tahun ini bukan pertama kalinya pertemuan G7 dilaksanakan. Tahun 2015 lalu, kota ini juga dijadikan lokasi KTT G7. Dampak penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi KTT G7, sekolah terpaksa ditutup dan mobilitas warga menjadi sulit. Dari München, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini agenda KTT G7 di Jerman, kita telah terhubung pemirsa dengan reporter TV One Miranti Hirschman. Selamat malam waktu Jakarta, Miranti. Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam pemirsa TV One, selamat malam studio TV One. Di hari kedua berlangsungnya KTT G7, Presiden Joko Widodo berangkat tadi pagi dari Bandara Munich menuju Istana Elmau pada pukul 9.30 waktu setempat dengan menggunakan helikopter Sikorsky TH-53 milik militer Jerman atau Bundeswehr. Dalam penerbangan tersebut, Presiden Jokowi duduk berdampingan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyambut kepala-kepala negara dan berfoto bersama. Kita melihat bahwa dalam foto bersama ini, posisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berada di baris depan, diapit oleh tuan rumah Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam working lunch yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara G7 untuk memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih. Indonesia membutuhkan setidaknya 25 hingga 30 miliar US dollar untuk transisi energi selama 8 tahun ke depan dan diharapkan dapat mengoptimalkan sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Presiden juga berbicara tentang dampak perubahan iklim, terutama berdampak bagi pertanian dan perikanan. Hari ini, Presiden Joko Widodo juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral yang sudah berlangsung siang ini waktu setempat adalah pertemuan dengan Kanselir Jerman. Presiden Jokowi bertemu dengan Kanselir Olaf Scholz membahas penguatan kerjasama ekonomi. Kemudian Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Perancis Macron membahas situasi terkini terkait Ukraina. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Modi dari India membahas penguatan kerjasama pangan. Ada 2 pertemuan bilateral yang juga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi dengan Menlu Retno Marsudi, yaitu pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada dan juga Presiden Senegal. Jakarta. Baik, terima kasih Miranti melaporkan langsung dari Jerman.